Selamat sore, Bapak Ibu kekasih yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, khususnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Rantai Pao. Bapak Ibu dari luar, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Terima kasih. Bapak Ibu kekasih, saat ini ada beberapa penekanan warta yang akan disampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah kebaktian hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali, jam 9, bertempat di gedung gereja Jemaat Rantai Pao. Berikut kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan pada hari Selasa 11 Mei 2021 menggunakan nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Selanjutnya, berita PWGT Jemaat Rantai Pao. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantai Pao dirangkaikan dengan Hari Ketuanan Roh Kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2021 pukul 16 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Pelayan pengurus PWGT Klasis Rantai Pao sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi visi misi dan tata gereja PWGT, liturgis PWGT kelompok 6 dan konsumsi PWGT kelompok 1, paduan suara PWGT kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Berita PKBGT Jemaat Rantai Pao. Ibadah bulanan persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Jumat 14 Mei 2021 pukul 17 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH, liturgis Penatua Domingus. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kemudian yang berikut adalah pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 1 dan 6, yaitu Saudari Milka Parante, anak dari Bapak S. Sesa dan Ibu Martina Rante, dengan Saudara Eno Sello, anak dari Bapak Peter Bokdo dan Ibu Lena Bokna, akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 22 Mei 2021 waktu pukul 9.30 WITA sampai selesai, tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantai Pao Klasis Rantai Pao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 22 Mei 2021 waktu pukul 12.30 WITA sampai selesai, tempat Hotel Hiltra Toraja, Jalan Pramuka nomor 70 Rantai Pao Toraja Utara. Berikut pundi khusus pundi 4. Pundi khusus pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Yayasan Perguruan Kristen Toraja YPKT dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantai Pao. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bulan Mei diperuntukkan adalah khusus dalam bulan pendidikan. Berikut bantuan sarana pelayanan untuk Klasis Mitra. Kiranya Bapak Ibu
Saudara-saudara boleh melanjutkan, bisa dibaca untuk selanjutnya. Kemudian penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantai Pao. Kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantai Pao menerima siswa baru tahun ajaran 2021-2022 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silahkan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantai Pao, kantor Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao, atau menghubungi Ibu Meiska Pangemanan STH SPD nomor HP 081242405573. Berikut ibadah PPGT. Ibadah PPGT kelompok pelayanan 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 17 WITA yang bertempat di Asrama Putri Aspuri, tepatnya di belakang Rumah Sakit Elim. Pelayan Saudara Paul Cakra STH, liturgis Saudara Frendi Tandigau SPD. Harap kehadiran anggota PPGT kelompok 1. Diucapkan terima kasih atas kehadirannya. Berikut berdasarkan hasil rapat tim Lentera Malam bahwa mulai awal Juni 2021 penyiaran Lentera Malam disiarkan 1 kali seminggu. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita memasuki ibadah kita. Dengan syukur dan puji-pujian kita mengagungkan nama Tuhan, sebab besar kuasa-Nya sampai selama-lamanya. Sungguh tak ternilai dan begitu ajaib kasih Tuhan bagi kita. Ia yang telah menyatakan kasih-Nya yang tak terperi. Tiada kasih lebih abadi dari kasih-Nya. Kasih Yesus melebihi kasih seorang sahabat dalam dunia ini. Jika kita mengatakan bahwa kita memiliki sobat yang setia, kita mesti sadar bahwa tiada sobat sejati selain Yesus yang berkorban melebihi pengorbanan apapun. Datanglah kepadanya dengan iringan puji-pujian, sebab Dia yang menyambut kita sahabat. Dia tidak malu mengakui kita sebagaimana dalam tema kita pada saat ini, bahwa kamu adalah sahabatku. Mari memuji Dia dalam iringan lagu puji-pujian Satu Hal Yang Kurindu. Kita bangkit berdiri. Berdiam di
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kesempatan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita menundukkan kepala di hadirat Tuhan, mengatakan dan mengaku dosa di dalam hati. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami, bahkan ketika kami jauh daripadamu, Engkau melayakkan kami dekat kepadamu dan menyebut kami sahabat-Mu. Namun dalam keseharian kami, kadangkala kami tidak melakukan yang terbaik sebagaimana seorang sahabat yang baik. Namun kami terlena dalam dosa hingga melukai hati-Mu. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bila kurang dosaku.
Dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kasih yang sempurna. petunjuk hidup baru bagi kita semua menjalani hidup anugerah Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Kita membaca secara berbalasan Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingatkan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, ya Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, Dunia serta yang diam di dalamnya. biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Kita angkat pujian Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Allah Anak dan Roh Kudus, kami memuji memuliakan kebesaran nama-Mu pada malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, pribadi kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Baik kami yang ada di gedung gereja, di gedung pelayanan, bahkan secara virtual. Kuasa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kata demi kata, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan umat-Mu ya Tuhan, kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka, membawa sukacita dan damai sejahtera. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Penebus kami datang berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Kudus sama seperti kita?
Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua, 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5, ayat 1 hingga ayat 5. 1 Yohanes 5, ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pembacaan Injil kita pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kure Amin. Sumanga Puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca
3 bahagian firman Tuhan pada malam hari ini dan diberikan tema kita, yaitu kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Pertanyaan penting bagi kita, saudara-saudara, apa arti sahabat yang sesungguhnya? Apa arti sahabat yang sesungguhnya? Kita semua yang ada dalam gedung gereja, gedung pelayanan, bahkan yang sementara beribadah secara virtual, pasti pernah memiliki yang namanya sahabat. Ya. Entah itu sahabat dari kecil, ya. Entah itu sahabat ketika sekolah, sahabat dalam pekerjaan, sahabat dalam komunitas-komunitas, bahkan sahabat dalam persekutuan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mungkin hari ini ya, kita masih menjalin relasi yang baik dengan sahabat-sahabat kita. Dan mungkin saja sampai hari ini relasi persahabatan kita sudah tidak baik lagi. Mungkin karena ada faktor yang membuat relasi kita, relasi persahabatan kita menjadi kurang baik. Saudara-saudara, faktor yang kadangkala membuat relasi kita, relasi persahabatan kita menjadi kurang baik, ya, yang pada umumnya itu karena perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Bahkan anak-anak muda, ya, ketika menjalin relasi, faktor yang kadangkala juga muncul di dalamnya karena suka sama suka. Ya. Persahabatan bisa rusak karena ada sesuatu yang membuat bermasalah di dalamnya. Mungkin karena saling suka sama suka, akhirnya persahabatan menjadi kurang baik. Bagaimana anak muda? Biasa terjadi ya dalam persahabatan seperti itu. Bahkan banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita yang membuat relasi persahabatan kita menjadi tidak baik. Saudara-saudara, pertanyaan penting lagi bagi kita. Sekali lagi, apa arti sahabat yang sebenarnya dalam kehidupan kita? Dalam pembacaan kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, ini berbicara tentang kasih. Kasih. Di mana Kristus sendiri adalah kasih yang menampakkan dirinya, yang memfokuskan pada tindakan yang nyata. Dan Yesus tidak hanya mengasihi kita, tetapi Dia menjadikan kita, bahkan memberikan kita status baru dalam kehidupan kita, yaitu sebagai sahabat, bukan hamba. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini, apa perbedaan sahabat dan hamba? Jelas bahwa seorang hamba, kayak kita Toraya, ya, dalam strata sosial atau kaunan, tuh tahu di sua-sua, hanya mengetahui perintah dari tuannya, menunggu perintah dari tuannya, apa yang harus ia kerjakan lagi. Beda dengan seorang sahabat. Sahabat, ia tahu apa yang ia mau lakukan. Ia tahu apa yang dialami oleh tuannya. Perbedaan jauh seorang hamba dan seorang sahabat.
Seperti dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini dalam ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Yesus mengasihi kita tidak dengan kata-kata yang manis, seperti kalau gombal ke cewek ta atau cowok ta, ya, yang manis-manisnya keluar. Bagaimana supaya pasangan kita, ya, merasa senang, merasa bahagia. Tetapi Tuhan Yesus, Ia melakukan tindakan nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Seperti kata firman Tuhan dalam ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahwa kasih Allah, kasih yang sangat besar. Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Banyak orang, ya, bisa mengasihi, tetapi fokus kasih mereka atau diri kita lebih pada diri sendiri. Tetapi kasih Yesus berlaku bagi semua. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat, tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok, tidak dibatasi oleh kekeluargaan, tidak dibatasi oleh suku-suku tertentu. Tetapi kasih Yesus menjangkau semuanya. Siapa saja boleh menjadi sahabatnya. Siapa saja boleh menjadi sahabatnya. Dan Yesus hadir meruntuhkan tembok-tembok, sekat-sekat, pemisah-pemisah di dalamnya. Kita bisa lihat dalam diri seorang Petrus yang ditugaskan untuk penginjilan di rumah Kornelius. Orang yang bukan Yahudi. Yang pertama kali menerima Kristus dan menjadi Kristen. Pertanyaannya, mengapa mereka menjadi Kristen? Apa yang membuat mereka mau percaya kepada Yesus? Saudara, karena mereka atau orang-orang yang pada saat itu ada dalam rumah Kornelius mendengarkan kesaksian Petrus tentang kebangkitan Yesus. Ia sementara berkata-kata dan di dalamnya Roh Kudus turun bagi mereka. Kita bisa lihat Roh Kudus menggerakkan mereka dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kehadiran Bapak Ibu pada saat ini, baik dalam gedung gereja ini maupun di gedung pelayanan, adalah pekerjaan Roh Kudus. Adalah pekerjaan Roh Kudus. Menggerakkan hati kita untuk hadir bersekutu bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, itu ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Arti sahabat yang sebenarnya ada dalam diri Yesus. Ketika Petrus telah hadir di tengah-tengah rumah Kornelius, di situ kita jelas melihat Allah meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Siapapun bisa menjadi sahabat Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Melalui pekerjaan Roh Kudus mereka menerima Yesus dalam diri mereka.
sehingga mereka mendapat baptisan dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita dipilih, ya, saya dan kita semua, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya. Bahkan kita dipilih untuk menghasilkan buah dari relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita, apa respon kita ketika kita diberikan status, ya, yang baru? Dulunya kita hamba, sekarang kita menjadi seorang sahabat. Apa respon kita? Mari kita meresponnya seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5, yaitu percaya. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah serta melakukan perintahnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya melakukan perintah Yesus? Bagaimana ditahu bahwa itu kehendaki Tuhan? Jawabannya kita bisa lihat dalam pembacaan kita. Kita kembali lagi ke dalam Alkitab. Jawabannya ada dalam Alkitab. Yaitu di ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Sehingga kita layak disebut sahabat di ayat yang ke-14. Ketika kita melakukan perintahnya, kita boleh mendapat status baru itu, yaitu kamu adalah sahabatku. Ya. Kamu adalah sahabatku. Ketika kita melakukan perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan baik. Sekalipun mungkin hari-hari belakangan ini saudara-saudara mengalami, ya, saudara-saudara mengalami banyak persoalan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya bersama-sama dengan kita. Mungkin dulu mereka bersama dengan kita karena ekonomi baik, ya. Tetapi ketika ekonomi kita menurun, satu persatu orang-orang mulai menghindar dari kita. Ketika jabatan kita lagi tidak kita di posisi tersebut, satu persatu orang mulai meninggalkan kita. Ketika sakit penyakit kita alami, satu persatu orang menghindar dari kita. Ketika orang-orang meninggalkan kita karena kita tidak lagi memiliki banyak uang, ingatlah saudara-saudara, ada Yesus sebagai sahabat sejati. Ingatlah seperti dalam Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kehadiran kita bagi orang lain menjadi sahabat. Ya. Mari kita bukan hanya di mana sahabat kita mengalami kesenangan, tetapi kita hadir juga dalam kesukaran kehidupan mereka. Saudara-saudara, ada satu sahabat yang tidak pernah akan meninggalkan kita, yaitu Yesus. Ia ada, bahkan setia bersama dengan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Yesus telah memberikan status baru, yaitu sahabat.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan ragu untuk melangkah. Ingatlah bahwa setiap permasalahan, persoalan kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kuncinya adalah kita harus berusaha dan komitmen untuk tetap setia menjadi sahabat Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak menundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh diingatkan arti sahabat. Yesus memberikan status baru bagi kita. Dulunya kita hamba, dan sekarang kita beroleh status yang baru, yaitu dijadikan seorang sahabat. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan ini, seperti kata Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hadirlah dalam kehidupan setiap orang-orang. Bahkan ketika orang-orang meninggalkan kita, yakinlah ada satu sahabat yang setia, menunggu untuk kita hadir di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita persiapkan ungkapan syukur kita yang kita sudah persiapkan dari rumah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatannya telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menundukkan kepala di hadirat-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami status baru dalam kehidupan kami, yaitu menjadi sahabat. Menjadi sahabat yang harus melakukan perintah-Mu, yaitu saling mengasihi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami ini, meruntuhkan sekat-sekat yang ada. Siapapun bisa menjadi sahabat-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus. Percaya akan Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu lewat pundi-pundi persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkatilah ya Tuhan agar dipakai untuk pelebaran firman-Mu, pelayanan-pelayanan untuk memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Yang masih ada pada diri kami Tuhan, Engkau berkati agar kami terus memakai berkat-Mu dengan baik. Kekuatan, kesehatan yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan hingga pada saat ini adalah berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sahabat kami. Ketika kami ditinggalkan, layakan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, untuk hadir di hadapan-Mu, membawa segala pergumulan kehidupan kami. Banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami tidak mempunyai tempat untuk bercerita. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami membawa seluruh hidup kami, Tuhan akan mendengarkan seruan kami. Ya Tuhan, sahabat kami, malam hari ini kami bersama-sama mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka semua dalam keberadaan mereka masing-masing pada saat ini. Bahkan pergumulan kami sampai hari ini ya Tuhan, pandemi terus terjadi dalam hidup kami. Kami berserah diri kepadamu Tuhan, membawa seluruh pergumulan sakit penyakit kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah tabib yang menyembuhkan dari segala penderitaan sakit penyakit kami. Berikan kami kesabaran dan ketekunan ya Tuhan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Bahkan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan mampukan untuk tetap sabar, setia kepadamu, menantikan kesembuhan yang hanya daripada-Mu saja. Berkati para medis, berkati para keluarga yang terus memberikan perawatan, yang terus memberikan semangat
untuk kesembuhan mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa, mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau berkati mereka dimanapun mereka pada saat ini. Mereka yang sudah tidak mampu mengurus dirinya, Tuhan berkati hikmat kepada seluruh rumpun keluarga untuk menolong orang tua kekasih kami, merawat, dan di dalamnya Tuhan orang tua kami boleh merasakan sukacita, kedamaian. Tuhan tolong mereka dalam masa-masa tua mereka. Bahkan orang tua kami yang masih kuat mengurus dirinya, Tuhan berikan hikmat, kekuatan untuk terus setia menjalani hidup anugerah-Mu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan, yang mereka dalam pendidikan mereka masing-masing dalam jenjang mereka. Berkati masa muda mereka, berkati setiap harapan dan cita-cita mereka Tuhan. Berkati mereka, anak-anak mudamu, saudara-saudara kami yang sementara mencari usaha dan pekerjaan mereka. Engkau membukakan jalan bagi mereka, bahkan kesabaran dan ketekunan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, di mana Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka semua. Berkati saudara-saudara kami yang boleh merasakan pertambahan usia sepanjang seminggu ke depan dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Engkau berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Memberkati dalam setiap harapan mereka, studi mereka. Bahkan kekuatan kesehatan Engkau terus karuniakan bagi mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pelayanan sepanjang seminggu ke depan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau berkati setiap majelis gereja. Engkau berkati setiap hamba-hambamu, para pendeta. Seluruh pengerja-pengerja yang melayani Tuhan di tempat ini. Kau berkati mereka hikmat, kekuatan kepada mereka semua. Bahkan ketika mereka mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa, mendoakan pemberkatan pernikahan. Tuhan berkati kedua kekasih kami ini dalam mempersiapkan pemberkatan kudus. Nikah kudus bersama dengan majelis gereja. Bahkan kedua keluarga besar mereka. Engkau berikan hikmat, Engkau percukupkan segala yang dibutuhkan bagi mereka. Bahkan di dalamnya Tuhan mereka mempersiapkan diri mereka, iman mereka untuk menerima pemberkatan nikah kudus. Dan di dalamnya Tuhan semuanya merasakan sukacita, merasakan kedamaian, dan nama-Mu yang dimuliakan. Malam hari ini ya Tuhan kami merasakan duka cita, kehilangan orang tua, saudara kekasih kami. Bahkan di dalamnya Tuhan kami bersama-sama merasakan duka cita itu. Bersama dengan keluarga almarhum Estra Tondok di Jakarta. Bersama dengan keluarga almarhum Alex Saluso. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka yang merasakan duka cita atas kehilangan orang yang mereka kasihi, yang telah mengasihi mereka. Tuhan berkati penghiburan, Tuhan berkati persiapan prosesi pemakaman, mempercukupkan segala yang dibutuhkan bagi mereka. Bahkan setiap orang yang hadir dalam penghiburan, mereka terhibur, mereka kuat
menghadapi duka cita yang sementara mereka hadapi. Tuhan Yesus, sahabat kami juga mendoakan pemerintah kami. Engkau berkati pemerintah kami dengan hikmat, dengan penuh tanggung jawab, bahkan kesetiaan dalam melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk TNI Polri, Engkau berkati mereka dalam melaksanakan tugas mereka, menjaga negara kami. Sehingga kami merasakan kedamaian, merasakan kesejahteraan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan malam hari ini, Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 1, teman-teman tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semuanya itu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh terlibat di dalamnya Tuhan berkati. Sekiranya kami selalu diberkati Tuhan untuk terus melayani Engkau. Bahkan kami tidak jemu-jemu melayani Tuhan. Sekalipun banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi ketika kami melayani. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami. Ketika kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, Tuhan berkati. Tuhan yang akan menuntun kami, menibahkan kami di rumah kami dengan selamat, dan kami boleh berjumpa dengan keluarga kami, saudara kami. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam rumah tangga mereka masing-masing, dan berkati setiap berkat yang mereka dapat di dalam kehidupannya. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus sudah membuktikan sahabatan dengan kematian bukan sembarang mati. Mati yang paling menderita dan mati paling hina untuk kita. Tuhan Yesus tidak membutuhkan balasan kita. Yang Dia butuhkan adalah respon, jawaban melalui mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat nyanyian Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita yang lemah,
Dia dalam firman Tuhan dengan sentiasa menyatakan kasih-Nya. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita disebut sahabatnya jika kita berbuat apa yang diperintahkannya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita angkat pujian syukur Tuhan Yesus sahabat. Demikian ibadah kita, kiranya berkat Allah senantiasa hadir dalam seluruh hidup kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus sahabatku. Melebihi segalanya.
memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau